Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazidu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wardallahu man sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan hari ini pagi yang sejuk ini ya, alhamdulillah Tibra, ya, tidurnya Tibra, kemudian bangunnya segar dan alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi energi kekuatan kita, tubuh kita untuk menunjang dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengupas tentang sirah nabawiyah dari kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kita kombinasikan dengan kitab lain supaya lebih mantap, supaya lebih lengkap. Terakhir kita membahas tentang masa kecil Rasulullah SAW sampai beliau berusia 12 tahun, di mana 6 tahun beliau sudah bekerja sebagai penggembala domba, dan itu dibayar, ya, itu bekerja demi upah untuk membantu pamannya. Jadi beliau mencari nafkah sendiri untuk menghidupi dirinya, termasuk juga untuk meringankan meringankan finansial pamannya Abu Thalib. Kemudian masuk usia 12 tahun beliau sudah diajak berdagang. Jadi kalau kita ingin menanamkan pendidikan kepada anak kita itu, usia-usia semacam ini perlu diperhatikan juga. Kita ingin mendidik seorang anak supaya bagaimana, lihat bagaimana Rasulullah SAW masa kecilnya, kemudian tumbuh dewasa dan seterusnya. 12 tahun beliau sudah mulai berdagang, dan nanti puncaknya di usia 25 tahun beliau sudah jadi pengusaha. Menjalankan ngagolangkeun modal yang diberikan oleh Khadijah, karena Khadijah begitu percaya kepada kejujuran, amanah, kepercayaan Rasulullah SAW. Nah, zaman sekarang itu amanah sudah hilang. Bahkan dalam sebuah hadis, nanti akan tiba masanya suatu zaman sudah langka orang yang amanah, sampai dikatakan di sini sudah tidak ada lagi amanah, kamu cari di tempat sana. Ya, yuqalu fihi rajulun amin. Nah, di kampung sana ada yang amanah, tuh kesana aja. Didatangi ke situ nggak ada juga, coba kamu cari di kampung lain. Sampai begitu kata Nabi SAW, suatu masa nanti akan sulit didapati orang jujur, orang amanah, sampai kamu harus mencari tiap tempat yang disebutkan di sana aja ada yuqalu fihi rajulun amin, ada di sana tuh yang masih amanah. Terus dikeliling cari-cari tapi sulit ditemukan. Nah, fenomenanya mungkin sekarang sudah muncul. Ya, dikasih amanah apa, dikasih modal apa, les. Itu sudah di zaman sekarang tanda-tandanya sudah muncul. Sehingga tidak heran di usia 25 tahun, karena beliau sudah menjadi pengusaha, menjalankan dan mengoperasikan modal yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, sehingga tidak heran kemampuan finansial beliau itu menjadi bagus. Disebutkan bahwa ketika beliau menikahi Khadijah, itu mas kawinnya adalah, kalau diuangkan dengan uang kita itu 2 miliar.
Karena 100 ekor unta itu ya setara dengan 2 miliar. 100 ekor ya? 100 ekor. 100 kali 2 juta, 100 kali 20 juta 2 miliar. Karena harga unta itu kan 20 juta. Dikalikan 100 mas kawinnya itu 2 miliar. Jadi usia 25 sudah punya kemampuan sedemikian rupa karena memang beliau berbisnis ya, menjadi pengusaha yang menjalankan perekonomian perbisnisan dari Khadijah radhiyallahu taala. Makanya nama zaman Crazy Rich. Berkat keamanan, kejujuran, akhlak yang baik, attitude yang mulia, kemudian piawai dalam berbisnis, walhasil akhir kata Khadijah meminta Rasulullah untuk menjadi suaminya dan terjadilah pernikahan kedua insan mulia ini, kemudian melahirkan beberapa keturunan. Nah, di usia 15 tahun sampai 19 tahun itu terjadi Harbul Fijar, peperangan Fijar antara kabilah Qais dan kabilah Kinanah. Itu perang besar yang terjadi di zaman Quraisy. Dan beliau itu masih belia, masih 15 tahunan. Kemudian peperangan itu berlangsung lama ya, dan sebelumnya juga masih sudah berlangsung maksudnya. Lalu terjadilah perdamaian antara keduanya. Harbul Fijar itu perang antara kabilah Quraisy. Ya, Qais dan Kinanah itu kan kedua-duanya Quraisy. Jadi peperangan yang terjadi di antara internal Quraisy, antar kabilah dalam suku Quraisy. Lalu terjadilah Hilful Fudul, perjanjian Fudul, di mana perjanjian tersebut isinya adalah menghentikan peperangan yang terjadi di antara kabilah-kabilah yang berada dalam satu suku Quraisy. Rasul mengatakan itu perjanjian sangat baik sekali. Padahal beliau masih muda, belum jadi nabi. Dan beliau mengikuti atau membantu paman-pamannya ya, mengisi amunisi yang dilakukan oleh paman-pamannya untuk menyerang pihak lawan gitu. Jadi beliau disertakan oleh pamannya karena dari suku Kinanah kan. Beliau Kinanah. Beliau disertakan oleh pamannya untuk melawan suku lain yang bertikai gitu. Jadi pamannya ambil batu banyak batu gitu. Panyandakeun batu dan segala macam. Rasul ikut serta. Nah, ketika terjadi Hilful Fudul, perdamaian antara dua suku besar itu, Rasul pun menyaksikan. Bahkan ketika beliau menjelaskan setelah beliau diangkat jadi nabi, beliau mengatakan itu Hilful Fudul itu adalah perjanjian yang sangat mulia karena menghentikan peperangan yang terjadi antar kerabat. Sama-sama satu suku Quraisy, cuman beda kabilah. Kata Rasul itu pertempuran kemudian berhenti dengan Hilful Fudul, perjanjian Fudul, sangat baik sekali. Kata beliau, andaikan aku diajak untuk perjanjian semacam itu setelah Islam, la ajabtu. Laudu itu ila dzalika, andaikan aku diajak melakukan perjanjian seperti itu setelah Islam, aku akan memenuhinya. Artinya apa? Artinya nilai-nilai baik, kesepakatan baik, perilaku baik yang ada di luar Islam, kalau memang itu baik, Islam mengakui dan mendukungnya. Gitu. Budaya, tradisi, traktat, perjanjian, kemudian apalagi kesepakatan, ya, komunike, kode etik, memorandum segala macam. Itu kalau baik dan tidak bertentangan dengan Islam, kata Rasul, la ajabtu, aku akan mengikuti dan mentaatinya. Ini memberikan kita faidah bahwa dalam Islam segala nilai baik, segala nilai yang mendatangkan kemaslahatan atau tradisi yang mendatangkan kemaslahatan, meskipun itu tidak diatur dan tidak ada dalam Islam secara spesifiknya, maka itu adalah Islam mendukung dan menguatkannya. Ini Rasul mengatakan bahwa perjanjian Fudul itu yang menghentikan pertikaian antara suku Qais dan suku Kinanah sangatlah baik. Andaikan aku sekarang diajak untuk perjanjian semacam itu, la ajabtu, pasti aku akan mengikuti dan menyertainya.
Itu luar biasa ya. Ini ungkapan yang nilainya itu universal. Universal. Karena kita hidup ini kan ada dalam perjanjian-perjanjian, dalam tradisi-tradisi, dalam kebudayaan-kebudayaan, dalam kearifan-kearifan lokal. Maka itu semua andaikan itu mengajak kepada kemaslahatan dan kebaikan, juga tidak bertentangan dengan syariat, maka Islam mendukung dan menyetujuinya. Juga di usia 15 tahun itu ya, Rasul sembari beliau juga sudah mulai berdagang, tapi tetap ra'yul ghanam, tetap menggembalakan domba-domba. Karena itu penghasilan utamanya. Sedang belajar berdagang tapi tetap memelihara dombanya, mengasuh dombanya tetap dilaksanakan. Dikatakan ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanama. Kata beliau, tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah ngangon domba. Itu kata beliau. Semua nabi, semua rasul pernah ngangon domba masa kecilnya. Makanya ada penelitian dalam ilmu leadership bahwa ngangon domba di masa kecil adalah pendidikan leadership yang paling bagus. Konon presiden-presiden Amerika itu dulu masa kecilnya ngangon domba. Juga presiden-presiden besar lainnya masa kecilnya itu di desanya itu ngangon domba. Karena itu mendidik anak itu menjadi leader, menjadi karakter pemimpin. Sehingga di beberapa tempat itu ada sekolah-sekolah leadership dan sekolah-sekolah pondok pesantren yang sudah didesain kurikulumnya ke arah leadership. Itu santrinya dikenalkan dengan yang namanya ngangon domba. Nggak pilih badai pesen domba ya, tanda kabumi tilu ekor namanya. Anak kita suruh ngangon domba itu minimal 2 lah. Anak kita suruh ngangon domba minimal 2 ataupun 3. 1, mengikuti jejak sunnah Rasul SAW dulu masa kecilnya. Yang kedua, memang secara keilmuan itu ngangon domba mengajarkan ilmu leadership kepada anak-anak kita masih kecil. Supaya tertanam dan terdidik keahlian memimpin. Dan memang tidak mudah ngangon domba itu. Berkali persis seperti kita memimpin manusia. Lumpat sana lumpat sini gitu. Itu orang kalau sejak kecil sudah terbiasa ngatur domba, itu gedenya itu terbiasa dengan ngatur, memanage orang-orang, memanage SDM yang ada dan sebagainya. Jadi kata beliau, tidak ada satu nabi pun kecuali pernah ngangon domba, termasuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu di usia 25, nah ini ilaqatuhu bi Khadijah. Ini ada hubungan beliau pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Tijaratuhu bimali Khadijah. Sudah saya katakan tadi usia 25 tahun beliau sudah mengelola tijarah, mengelola bisnisnya Khadijah. Dengan modal dari Khadijah, bimali Khadijah. Dengan modal dari Khadijah. Kemudian dilanjutkan zawajuhu minha. Lalu terjadilah pernikahan antara keduanya. Siapa penghubung antara keduanya? Dijelaskan dalam kitab, ada penghubungnya Pak, antara Rasul dengan Khadijah itu. Penghubung keduanya untuk menikah itu namanya Nafisah binti Munabbih, panglayar. Tetap dalam ikatan hubungan antar manusia yang namanya hal-hal semacam itu adalah biasa dilakukan. Dulu kita menikah ada penglayarnya pasti. Tidak mungkin sekonyong-konyong kita ketemu dengan orang lain misalkan di transportasi ataupun di dalam masyarakat langsung kita tembak menikah, enggak. Selalu ada panglayar. Panglayarnya perempuan namanya Nafisah binti Munabbih. Tatawasatu, menjadi wasit, tatawasat menjadi penghubung yang menengahi, penghubung antara antara Rasulullah dengan Khadijah. Itu namanya Nafisah binti Munabbih. Maisarah itu adalah bukan pelayan, termasuk pelayan yang menemani Rasul dalam berdagang. Itu Maisarah. Dan itu laki-laki. Maisarah itu namanya perempuan tapi laki-laki orangnya. Dalam bahasa Arab itu banyak nama-nama perempuan padahal laki-laki dan sebaliknya. Contoh dalam bahasa Arab nih, Ilham perempuan,
Iman perempuan. Ada presenter Al Jazeera Qatar itu sangat terkenal, namanya tuh Iman. Itu perempuan. Iman perempuan, Ilham itu perempuan, Suad itu perempuan, dan lain-lain sebagainya. Nah kalau yang nama perempuan tapi laki-laki banyak, Maisarah, ya. Kemudian apa lagi? Yang ada tamar butohnya, Hamzah itu tamar butoh. Kemudian Maslamah, ya, itu laki-laki. Termasuk Maisarah, pembantunya Rasul ketika berdagang itu namanya Maisarah, itu juga laki-laki. Jadi ilham teh di Arab mah ilham teh neng ilham, di orang mah Pak Ilham. Iman juga di sana mah neng iman, di orang mah Kang Iman. Nah ini perbedaan penggunaan nama-nama. Jadi Maisarah itu adalah laki-laki. Kalau endang mah Sunda pisan itu. Pokoknya kalau Sunda mah wajan itu pola kalimatnya tuh gampang mah Sunda mah. Tek dung tek. Maman Surahman, Pendi Supendi, Yaya Sukarya, apalagi Jajang Nurjaman. Kemudian Wawan Sundawan, gitu. Iwan Ridwan, itu nama-nama Sunda. Aca Sukarsa, itu Sukaisi, itu nama Sunda, ada polanya, tek dung tek, dung tek. Itu dalam bahasa Arab namanya wazan soalnya, ada wazan kalimatnya itu dalam ciri Sunda. Jadi endang itu tidak masuk dalam kategori penamaan bahasa Arab, ya. Itu ya artinya lah yang berbeda. Kita mah Sunda murni atau Sunda asli. Jawa endang. Wa umruh Khadijah qila arba'in wa qila samaniya wa ishrin. Saya pernah katakan usia Khadijah saat itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan, para mu'arrikhun, sejarawan mengatakan sebagian 40 tahun, dan sebagian sejarawan mengatakan 28 tahun. Jadi di bawah 30. Ada dua pendapat. Bahkan pendapat itu semakin detail. Beliau itu ada yang berpendapat bahwa Khadijah itu janda, ada juga berpendapat bahwa Khadijah itu perawan. Itu perawan. Juga ada riwayat yang lain, walaupun meskipun Khadijah itu taruhlah janda gitu, tetapi ketika menikah dengan Rasul, beliau Khadijah diperawankan kembali oleh Allah SWT sebagai bentuk sebagai bentuk kasih sayang Allah, ingin membahagiakan calon rasulnya yaitu Muhammad SAW. Jadi pada zaman sekarang mungkin ibrah dan hikmah yang perlu dipetik itu adalah kalaupun kita mencari janda tapi yang rasa perawan. Itu mah hikmah dari saya, nggak ada di kitab gitu ya. Tapi ulah tarik teh nyari di kuping ku kencan atuh. Kang Adi seri tuh, Kang Adi. Itu seri Kang Adi. Kartu dia mutan enggak di Jepang. Mengajar di Jepang. Usia 35 tahun hadmul Ka'bah wa binauha. Ka'bah itu pernah hancur kan? Pernah retak ya, karena suatu musibah banjir kalau tidak salah ya. Itu ketika meletakkan Hajar Aswad, kaum Quraisy berselisih. Bahkan kadu yaktatilun, mereka hampir saling berperang gara-gara siapa yang paling berhak menempelkan atau menempatkan Hajar Aswad. Akhirnya kan mereka, para ketua-ketuanya itu berkumpul bahwa nanti yang masuk ke Masjidil Haram dialah orang yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad. Tiba-tiba qadarullah yang masuk ke Masjidil Haram saat itu adalah Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Kata mereka, radina bihada. Adapun orang ini, maksudnya Rasulullah, kami semua ridho, karena beliau dikenal dengan kejujurannya.
dikenal dengan amanahnya, dikenal dengan akhlak baiknya, kemuliaan, keluhuran karakternya. Sehingga sepakat mereka, tidak ada satupun yang berbeda pendapat, berselisih. Mereka mengatakan amma hadza faqad radina. Adapun dengan orang ini kita semua ridho. Akhirnya beliau SAW membentangkan kain selendangnya. Setiap ketua kabilah memegang ujung selendang. Lalu beliau angkat batunya, ditempatkan di tengah. Semua kabilah menggotong Hajar Aswad itu. Setelah dekat dengan tempatnya, beliau sendiri yang mengangkat batu itu dan menempatkannya di tempat Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad. Itulah bagaimana posisi beliau di kalangan bangsa Quraisy. Begitu terhormat, begitu dipercaya. Tetapi tadi orang baik itu akan disenangi dan dicintai semua orang, namanya soleh. Namun ketika mereka naik menjadi muslih, menjadi pengajak kepada kebaikan, mulailah dia dibenci dan tidak disukai orang. Jadi orang soleh itu disukai orang, tapi kalau muslih, pengajak kepada kesalehan, banyak yang tidak suka. Rasulullah ketika soleh tidak ada yang komplain, tidak ada yang bermasalah dengan beliau. Tapi ketika beliau menjadi muslih, menjadi mengajak kepada kebaikan, memperbaiki yang ada, memperbaiki masyarakat, baik akidahnya, tauhidnya dan sebagainya, mulailah beliau tidak disukai oleh kaumnya, oleh musuh-musuhnya. Makanya dalam ayat itu dikatakan Allah tidak akan mengazab suatu kaum, wa makana rabbuka liyu'dziba tidaklah Allah akan mengazab suatu kaum jika di kaum itu ada orang-orang muslih. Ya, illa wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum kalau di kaum itu masih banyak orang muslih, orang yang mengajak kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Gitu. Kalau orang soleh semua mah bisa jadi azab itu tetap turun kalau memang ada maksiat yang merajalela di tempat itu. Tapi kalau muslih itulah yang menangkal, yang menolak bala atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ayatnya, Allah Tuhan kita tidak akan mengazab suatu kaum jika di kaum itu banyak orang-orang muslih, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tetapi orang soleh, pernah Allah itu ingin mengazab suatu kaum, Jibril datang melapor, ya Allah, ya Rabbi, apakah engkau akan menghancurkan suatu kaum? Wa fihim sholihun. Padahal di kaum itu banyak orang soleh. Apa jawaban Allah? Bal bihi fabda. Justru dari orang soleh itu mulailah azabnya. Justru dari orang soleh itu mulailah azabnya. Bal bihi fabda. Ini menunjukkan bahwa kesalehan itu tidak akan menolak azab. Tapi kalau kemuslihan itu memperbaiki, ya, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, itulah yang menolak azab Allah ataupun menjauhkan azab Allah dari umat manusia. Makanya perbanyak orang-orang yang beramar ma'ruf, bernahi munkar, perbanyak orang-orang yang berdakwah, perbanyak orang-orang yang mencegah masyarakat dari kemungkaran dan kemaksiatan. Itu yang dapat mencegah azab Allah. Alhamdulillah di zaman kita sekarang masih banyak ulama, masih ada kiai, ajengan, ustadz ataupun para guru yang mengajarkan kepada manusia dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tentunya dengan sekemampuan dan sedaya mereka. Itu yang mencegah azab Allah turun kepada kita. Kalau mereka sudah nggak ada atau putus asa dari dakwah memperbaiki masyarakat, itulah saatnya azab Allah itu turun kepada manusia. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Allah tidak akan mengazab suatu kampung, suatu negeri jika di dalam negeri itu masih ada orang-orang muslihun, bukan solihun, muslihun. Kalau solihun orang baik, tapi kalau muslihun orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi berarti patok bumi kita, patok keamanan kita dari azab itu 3. Ya. Satu apa? Adanya Rasulullah. Wa makana rabbuka wa makana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum wa anta fihim, dan engkau Muhammad ada di kaum itu. Artinya selama ada Rasulullah, selama ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menurunkan azabnya. Patok pertama itu Rasulullah. Pengaman pertama itu Rasulullah. Pengimbang bumi ini supaya tidak diazab itu Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah tiada. Rasulullah sudah menuju Rafiqul A'la, menuju kekasihnya. Beliau pernah diberi 2 pilihan,
apakah engkau mau kekal di dunia atau engkau mau berjumpa dengan kekasihmu? Rasul memilih ila rafiqil a'la. Ketika beliau dalam sakratul maut, dalam keadaan menjelang maut, dan beliau tahu mautnya akan datang, beliau mengatakan ketika dipilihkan oleh Allah SWT, wahai Muhammad, apa yang kamu pilih? Keabadian di dunia ataukah bertemu dengan kekasihmu? Rasul menjawab ila rafiqil a'la. Aku ingin berjumpa dengan kekasihku. Beliau tidak memilih dunia, tetapi memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah SAW. Sehingga Allah mengatakan dalam ayatnya, ini Quran, ini ayat Quran. Allah tidak akan mengazab suatu kaum jika ada di dalamnya Rasulullah SAW. Dan beliau tiada sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, faktor pengaman atau patok kita aman di dunia yang kedua adalah apa? Istighfar. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab suatu kaum selama kaum itu masih mau beristighfar. Berarti kalau ada suatu kaum, suatu tempat diazab oleh Allah, itu tandanya kaum itu sudah istighfar pun tidak mau, taubat pun tidak mau, kembali kepada Allah mengakui kesalahan dan meminta ampun pun tidak mau. Maka mereka setelah itu layaklah diturunkan azab kepada mereka. Ini hadis Quran tadi. Ini Quran. Ini Quran. Jadi selama dalam suatu negeri, dalam suatu kampung itu ada orang-orang yang masih istighfar kepada Allah, maka Allah menjauhkan azab dari mereka. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka, artinya penduduk Korea itu, penduduk desa, kampung, negeri itu, selama mereka mau beristighfar kepada Allah SWT. Sama dengan hadis juga ya. Ditambah juga ada hadisnya. Jadi dikuatkan, semua keterangan ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah. Yang ketiga yang tadi, bahwa wa makana rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Dan Allah tidak akan mengazab suatu qura, suatu kota, suatu negeri, suatu tempat, suatu kampung jika orang-orangnya muslihun, berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, itulah tiga patok kita terhindar dari azab Allah. Satu, adanya nabi dan beliau sudah tiada. Yang kedua, adanya orang-orang yang masih istighfar. Alhamdulillah masih banyak sekarang istighfar. Yang ketiga adalah masih ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar atau muslihun, islah, memperbaiki. Masih ada orang yang islah. Kita beruntung kepada beliau-beliau ini, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz dan sebagainya. Kita beruntung karena dengan mereka amar ma'ruf itu terlaksana. Setidaknya mereka mengajarkan apa yang harus dalam agama dan apa yang haram dalam agama. Mengajarkan kepada umat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Itulah gerakan amar ma'ruf yang dilakukan oleh para ulama, para kiai, para ustaz, para ajengan. Dan amar ma'ruf yang paling efektif berikutnya dalam tataran praktis adalah ulil amri. Bahkan kita berharap kepada ulil amri mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, karena itu merupakan pertanggungjawaban paling utamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menegakkan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar, atau jika tidak, la yusikanna ayya'amallahu bi'iqabi minhu. Atau jika tidak, Allah akan mengazab kalian secara merata seluruhnya dan nanti dihisab masing-masing. Summa tad'unahu fala yustajaba lakum. Lalu kalian berdoa, doa kalian tidak diijabah. Ini kata Nabi, kalau kalian tidak melakukan amar ma'ruf, tidak melakukan nahi munkar, tidak melakukan islah, tidak melakukan muslihun, maka hukumannya tadi, satu, Allah akan kirimkan azab yang merata ke semuanya, yang baik yang gak baiknya kena, menyeluruh. Nanti hisabnya masing-masing. Tapi azabnya di dunia serentak semuanya kena. Tidak dipilih rumah iya mah dihancurkan, rumah iya henteu, tidak dipilih, semuanya kena. Nanti hisab masing-masing. Dan yang kedua, hukuman bagi orang yang tidak beramal ma'ruf nahi munkar adalah summa tad'unahu fala yustajaba lakum. Kalian berdoa tapi doa-doa kalian tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amar ma'ruf ini kata para ulama, jika rukun Islam itu ada 6, yang keenamnya ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan itulah inti dakwah agama Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Ustadz-ustadznya sudah amar ma'ruf. Nah, nahi munkar ini butuh kekuasaan, butuh otoritas. Maka kita berharap ulil amri berada pada posisi yang tepat untuk melakukan nahi munkar, karena amar ma'rufnya sudah dilakukan oleh para ulama. Itulah postur ideal dalam dalam kepemimpinan di masyarakat. Para ulamanya melakukan amar ma'ruf,
ulil amrinya melakukan nahi munkar. Sehingga dengan itu negeri kita menjadi negeri yang barokah, negeri yang penuh dengan mahabbah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka perlu memilih pemimpin yang kira-kira mana yang paling bisa nahi munkar. Memilih pemimpin yang sekiranya nanti berpotensi paling kuat dapat melakukan apa yang namanya dengan amar ma'ruf nahi munkar, dapat mencegah kemungkaran, dapat menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf, dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Itu usia 35 tahun. Ka'bah itu sempat retak kemudian diletakkan. Ada hikmah juga dalam kejadian ini. Orang Quraisy itu ketika ingin merenovasi Ka'bah, itu mereka mengumpulkan uang-uang yang halal untuk merenovasi itu, tetapi tidak berhasil. Jadi sebanyak begitu orang Quraisy, dan sebagiannya banyak orang-orang kaya, orang-orang hebat begitu, seperti Al-Walid bin Mughirah, itu orang yang jutawan, juga pembesar-pembesar kabilah lain. Tapi ketika Ka'bah ingin direnovasi dan mencari uang yang halal, tidak menemukan. Saking sulitnya mencari uang halal. Allah. Karena kehidupan Quraisy sudah bergelimang dengan riba. Pembesar-pembesar kaumnya itu adalah dedengkot-dedengkotnya riba. Ketua kaum itu merangkap dengan rentenir. Gitu. Sampai mereka itu tidak menemukan uang yang halal untuk merenovasi Ka'bah. Ya, mereka sadar tuh ya. Mereka sadar. Ya, Mereka sadar. Takut kalau menyumbangkan harta haram ke masjid-masjid seperti Baitullah ini kena kualat. Mereka takut sekali kalau membangun Ka'bah dengan uang tidak halal. Sehingga mereka itu mencari-cari, ada nggak di antara kalian yang uangnya itu betul-betul halal, kita ingin renovasi Ka'bah. Tidak ditemukan. Sehingga renovnya tidak sempurna. Direnov tapi dianggus. Gitu. Karena mereka sadar ini uang yang mereka hasilkan itu dari penjualan khamr, arak, dan juga dari riba. Ribanya zaman Quraisy itu adalah riba nasi'ah. Karena riba itu ada dua, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah riba tempo. Kalau jatuh tempo baru kena lebihnya, kena cas, kena denda. Itu riba Quraisy. Riba yang paling orisinil itu. Persis bang. Cicilan. Riba tempo. Nah, zaman sekarang ada riba yang lebih parah dari tempo. Riba yang dikenakan setiap bulannya, setiap pembayarannya. Jadi kalau boleh dikatakan riba zaman Quraisy itu masih rada fair lah. Meskipun itu haram, tapi tetap itu lebih fair dari riba sekarang. Riba dulu itu kalau jatuh temponya tidak tepat, maka dikenakan lebih. Anda pinjam 1 juta, balikin ya 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak balik, baru berikan tambahan 200. Kalau balik enggak? Kalau balik enggak? Masih mending. Orang Quraisy itu kalau dibayar tepat tidak ada tambahan. Masih mending. Jadi didenda kalau lebih dari tempo. Didenda kalau lebih dari tempo. Itu riba yang paling asli. Nah, zaman sekarang ribanya lebih dahsyat dan lebih kejam. Di awal. Setiap tahun, bahkan di awal ketika kita bikin kontraknya sudah kena. Ketika kita tanda tangan sudah kena ribanya. Cicilan pertama di DP ngehiji. Pokoknya sudah ad'afa mudha'afa, sudah yang berlipat-lipat. Sudah yang bertubi-tubi ribanya itu. Padahal riba Quraisy itu adalah dalam Haji Wada Rasul menjelaskan ala inna ribal abbasi maudu, ketahuilah mulai saat ini di Haji Wada ini seluruh riba termasuk ribanya Abbas mauduun telah saya hapuskan, telah saya anulir, saya gugurkan, saya batalkan ini tradisi riba yang ada di bangsa Quraisy. Semuanya tidak boleh lagi ada yang main riba di tanah haram ini. Luar biasa. Dan riba mereka itu riba tempo, riba nasi'ah. Sekarang orang mau tekar canggih berpikirnya, bukan tempo lagi, tiap bulan tiap bayar leuwihkeun bukan apa. Waliyazbillah. Makanya pantas orang pelaku riba itu nanti kelak dibangkitkan oleh Allah Taala di kolam darah. Orang padang mahsyarnya itu di mana? Dia di kolam darah. Kenapa? Karena dia tadi menghirup ataupun mengambil darah-darah keringat manusia. Fa'zanu biharbi minallah, maka siap-siaplah kalian wahai pelaku riba berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama menafsirkan berperang dengan Allah itu nanti pelaku riba itu diberi pedang, terus kita aya pedang deui ngalawan manehna, cuk gitu. Jadi
benar-benar ditantang oleh Allah untuk berperang gitu, orang seperti itu. Dan perang dengan Allah tentu tidak akan menang. Tidak akan menang. Waliyazubillah. Bahkan dalam dosanya itu riba itu 36 tingkatan. Wa adnaha, yang paling rendahnya adalah seperti anak memperkosa ibunya. Dan memperkosa ibu dosanya adalah setara dengan membunuh 36 nabi. Guys, pokoknya nama tekabayang lah dosa-dosa. Mual kabayang. Nah, berikutnya di usia 37 tahun sampai 39 atau 40 tahun, fatratul ta'ammul. Beliau itu merenung selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Melihat kekacauan di kota Mekah, akhlak maksudnya. Melihat kemusyrikan yang begitu merajalela di kota Mekah, beliau itu gelisah. Umur berapa tadi? 37 tahun sampai 39,5 tahun, artinya 5 bulan sebelum 40 tahun, beliau itu bertahanus, merenung, bukan bertapa bahasanya, merenung, tahanus namanya. Dalam Islam itu namanya tahanus, menyendiri, berpikir, merenung, memikirkan kondisi masyarakat untuk mencari solusi. Pergi ke Gua Hiro, mungkin bagi yang telah umrah haji pernah ziarah ke Gua Hiro, lumayan agak jauh tuh kalau jalan kaki dari Baitullahil Haram kepada Gua Hiro. Dan naiknya pun lumayan. Biasanya di ini akhir mah tengah diri mah dihandap itu foto gitu. Itu jarak jauh sok lalu, tapi sok aya maksa karya kalau karena penasaran Gua Hiro seperti apa. Nah, kalau kita di Gua Hiro itu kota Mekah terlihat itu. Terlihat begitu jelas. Pilar-pilar Masjidil Haram itu menara itu terlihat jelas. Beliau itu 2,5 tahun bertahanus, menyendiri khalwah di Gua Hiro. Jadi bukan waktu sebentar. Tahanus itu berdiam diri, memikirkan keadaan dan memikirkan tentang hakikat kehidupan. Berarti di dalamnya ada tafakurnya, ada tadaburnya, ada merenungnya, ada mencari jawaban dan solusinya. Yang jelas bukan bertapa. Yang jelas bukan bertapa sampai awakna jadi buluan seawak-awak tidak. Tetapi itu adalah bertahanus. Artinya apa? Tahanus itu kalau bekalnya habis turun, ngambil bekal dulu naik lagi. Jadi normal seperti orang seperti orang bolak-balik gitu. Makanya kata hadis dalam Bukhari, Khadijah itu mempersiapkan bekal Nabi, yatazawwadu li adadin minal ayam. Rasulullah SAW itu disiapkan oleh Khadijah untuk bekal naik beberapa hari. Nanti turun bawa lagi terus. Enggak ada yang nemenin. Enggak, sendiri di atas. Tapi turun ngambil bekal ke Khadijah naik lagi. Turun ngambil bekal ke Khadijah naik lagi. 2,5 tahun berkhalwat menyendiri beliau itu di Gua Hiro. Sudah mulai ta'amul, sudah mulai berpikir keumatan. Nah, keumatan. Nanti fokusnya di Gua Hiro itu tanpa henti, tanpa putusnya itu sekitar 40 malaman. Layali dzawatil adad. Jadi beberapa malam, ada yang menghitungnya 40, ada yang menghitungnya beberapa malam. Itu fokus terakhirnya. Tetapi ta'amulnya, berpikirnya, merenungnya, tafakurnya, kemudian memikirkan kondisi umatnya sudah lama, sudah 2,5 tahun. Fatrata ta'amul ghara hirain. Jadi sudah lama beliau bertafakur. Coba begini aja, saya gambaran saja ya, masyarakat Quraisy itu meskipun mereka hidup dalam fitrah sebagai para kesatria, para pendekar, para jagoan, kemudian orang-orang yang fitrahnya itu lurus, bersih, setia pada janji, rela berkorban, kemudian lain-lain sebagainya, tapi ada akhlak-akhlak di masyarakatnya yang kurang terpuji. Saya akan bacakan di sini di antara beberapa tradisi di orang-orang Quraisy. Contoh saja dalam hal salah satunya riba, kemudian suka berperang. Mereka itu kalau nggak berperang gatal. Aratul sampai dikatakan dalam sejarah itu kalau tidak berperang pokoknya teangan carana kumaha bisa perang gitu. Jadi kalau 1 tahun nggak perang harus nyari cara pokoknya mau kumaha orang bisa perang lah. Akhirnya apa? Mengadakan lomba-lomba, lomba kuda, lomba onta, lomba segala macam. Nanti yang kalah pasnya perang. Pokoknya mau kalau yang perang lah pokoknya. Iya. Untuk perang tetep main gitu. Tukang ngadu ya ayat lah, tukang ngadu enak karena itu kalau. Dan itu kalau sudah perang tuh lama. Misalkan balap kuda nate eleh nate tahun kamari, tak eta perang nate terpelihara bahkan mungkin sampai puluhan tahun. Nah itu kebanggaan dan
kebanggaan dan kita bisa katakan itu gengsinya orang Quraisy di sana gitu. Gengsinya orang Quraisy di sana. Nah, dalam pernikahan saja itu ada beberapa macam pernikahan zaman Quraisy yang hanya satu oleh Islam ditetapkan sebagai hukum. Lihat saya katakan di sini. Yang pertama, pernikahan yang pertama itu adalah kanikahil yaum, seperti pernikahan sekarang itu yang diakui oleh Islam. Ada 6 syarat: mempelai laki-laki, wanita, mas kawin, kemudian wali, kemudian saksi dan ijab kabul. Yang kedua ada pernikahan modelnya al-istibdo. Al-istibdo itu anak perempuan dikelilingkan kepada ketua kabilah untuk nyari keturunan. Jadi kita punya anak gadisnya itu dikelilingkan ke ketua-ketua kabilah, biar nanti punya anak dari pembesar kabilah. Dikawinkan. Dikelilingkan itu di jajah. Siapa dikelilingkan? Biasa ditaruh kaki. Biar bergilir, Pak. Ya, di piala bergilirkan. Yang kedua, ar-rohtu. Ini pernikahan model ar-rohtu ini beberapa sekelompok laki-laki itu menyetubuhi satu wanita. Nanti anaknya itu tergantung hasil dari pemeriksaan namanya ahlu qafiyah. Jadi ada orang yang paham tentang bentuk tubuh, misalkan dia bintisna kieu, jelina kieu, ieu mah budak si ieu cenah. Maka si laki-laki itu tidak boleh menolak. Dia harus jadi bapaknya. Nah, yang ketiga ar-rayatul ahmar. Ar-rayatul humur, namanya humur. Kalau ini polanya adalah wanita itu memasang bendera depan rumahnya, semua laki-laki boleh menjamahnya. Nanti kalau anaknya lahir, si perempuan itu mengumpulkan seluruh laki-laki yang pernah menyentuhnya dan dia memilih siapa yang ingin jadi ayah dari anaknya itu. Suka-suka dia. Nah, yang iya bapak nanti ya. Mana bapak lah? Oh ya cek bapak nanti. Wah, itu tidak bisa nolak. Misalkan mau ada saya paling saya menyumbang ceri begitu. Saya masa kedeng, tidak bisa, tidak boleh menolak perempuan atau laki-laki yang ditunjuk oleh ibu anak ini, dia wajib menjadi ayah. Itu sudah tradisi. Jadi ada 4 macam pernikahan. Satu seperti nikah hari ini. Yang kedua adalah al-istibdo, wanita anak gadis itu dikelilingkan di ketua-ketua kabilah supaya dapat keturunan. Yang ketiga sekumpulan laki-laki kumpul di tempat wanita, kemudian semua menyetubuhinya. Yang keempat, cara nikahnya itu wanita pasang bendera terbuka untuk umum. Lalu nanti anaknya itu wajib ditunjuk oleh ibunya siapa yang jadi ayahnya. Kalau yang rohat itu ada ahli qafiyah yang menilai, ya betisna ti Pak maka wajib. Mirip pakai pepen juga nanya. Model-model begitu itu cara. Nah, keadaan semacam itu dengan khomernya, dengan ribanya, dengan segala macamnya itu membuat Rasul gelisah. Yang paling utama adalah kemusyrikannya. Bagaimana mereka itu kalau orang kaya punya tuhannya itu berhalanya bagus. Dari gandum jadi makan. Ada yang dari perak, ada yang dari emas, ada yang dari batu. Kalau berhala umumnya dari batu. Manat, Hubal, Lata, Uzza dan segala macam Hubal. Nah, kalau yang miskin ini tuhannya dari terigu. Dari terigu diadon, dibuat patung begitu. Sampai Umar pernah menceritakan, saya ingin mentertawakan tentang kebiasaan orang Quraisy jahiliyah zaman dulu. Idza jaa, kalau lagi ibadah itu lapar, dia lihat Tuhannya. Wah, ngeunah ya dia gitu. Akhirnya tadi dimakan. Itu Umar pernah menceritakan bahwa orang dulu itu zaman Quraisy jahiliyah, mereka buat Tuhan dari tarigu, dari adonan, lalu saat mereka lapar, mereka mengkonsumsi Tuhan. Jadi itu kebiasaan di Quraisy. Itu membuat beliau resah, gelisah, akhirnya berta'amul. Berta'amul ini berfokus memikirkan tadabur, ya. Memikirkan ini gimana solusinya. Dan pada akhir-akhir malamnya itu beliau berfokus
fokus di Gua Hiro sekitar 40 harian, fokus di Gua Hiro sampai turunlah malaikat Jibril membawakan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu di usia beliau 40 tahun, antara 39,5 tahun sampai ke 40 tahun. Yang terakhir usia 40 tahunnya nuzulul wahyi, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW, dan Khadijah menguatkan beliau dan mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abadan, wahai suamiku, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu, tidak akan mengecewakan kamu. Kenapa? Karena engkau itu adalah orangnya baik, menyambungkan silaturahim, menolong orang susah, membantu orang lemah, kemudian selalu dalam membela kebenaran dan kemaslahatan buat masyarakat. Sehingga kata Khadijah, yakinlah suamimu yang datang kepadamu itu adalah bukan siapa-siapa, tetapi utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang dapat kita petik hikmahnya dari kisah ini. Sampai itu berlanjut kepada cerita kita di surat Ad-Duha. Setelah turun ayat pertama Iqra, terputus 3 tahun, ada yang mengatakan 6 bulan, sampai akhirnya setelah itu turun lagi wahyunya dan berturut-turut sampai usia beliau 63 tahun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala bishawab. Dan kita lanjutkan lagi dalam temanya. Mudah-mudahan kita diberi kehidupan, dapat terus thalabul ilmi dan menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqun illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.